Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel yang sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Waras kayak sama sih, Allah kasih mendoakan yang lagi sakit sehat ya cuy. Yang masih berjuang di rumah majikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Selamat pagi guys. Udah pagi ya cuy. Incesnya kayak sama udah gelatak lutuk di luar ini. Ya ampun. Happy holiday. Kalian kerja atau libur nih? Masya Allah. Yang libur jangan lupa makan, mumpung libur ya. Beli makanan kalau misalkan majikan kurang stok makan ya. Pokoknya jangan pelit. Hari ini Kaisam janji mau bahas tentang vape ya. Rokok listrik yang dibongkar polisi Hong Kong. Itu sindikatnya di dalamnya ternyata ada kandungan etimodate ya cuy. Etimodate itu apa kayak Tisam? Oh iya, saya jelasin ya cuy ya. Jadi kemarin di TVB itu ada berita tayangan di mana Hong Kong semakin mengkhawatirkan. Sekarang itu targetnya anak-anak menengah ke bawah. Jadi mereka ini sudah didoktrin dengan alat rokok listrik atau yang kita sebut vape. Yang diisap terus keluar asapnya itu cuy. Bisa bergelombang, bisa apa. Nah, ternyata itu di dalamnya isiannya ya cuy ya, liquidnya itu dicampuri dengan campuran yang mengandung etimodate. Etimodate itu adalah suatu zat yang tujuannya untuk anestesi ya cuy. Dimana kalau misalkan kalian mau operasi tuh, zat itu tuh disuntikin ke kita cuy. Supaya kita ini merasa rileks dan tenang. Nah itu ya. Tapi kalau misalkan zat etimodate ini diberikan lebih atau over ya cuy ya. Ini sudah masuknya ke bagian obat terlarang. Jadi buat kalian hati-hati yang gaul, yang suka nge-vape ya. Terus ya pokoknya intinya ditawarin teman tongkrongan. Karena pekerja migran pun ini menjadi target anak-anak luar, overstay ataupun anak dalam pun ya. Kalian harus waspada. Dimana kalau misalkan ada yang nawarin vape atau rokok listrik, ini bukan alat rokoknya, sekali lagi bukan alat rokoknya, tapi isiannya yang variannya itu cuy. Wah kayak aja varian kayak es krim. Iya. Jadi buat anak-anak yang nge-vape mungkin satu yang pertama gaul, terus juga keren ya. Terus yang ketiga alasan mereka itu ya masih mending nge-vape kayak daripada kita ngerokok. No excuse ya cuy, nggak ada alasan, nggak ada bedanya, sama aja. Karena apa? Karena kalau misalkan kalian sudah kejebak dengan vape yang mengandung etimodate, ini bahaya juga untuk tubuh kita cuy. Itu menyebabkan kecanduan, menyebabkan kita susah tidur ya, halusinasi. Ingat, karena etimodate yang terdetek di vape ini ya cuy, itu sudah digerebek polisi. Itu otomatis apa? Otomatis barang ini menjadi barang yang diperangi oleh pemerintah Hong Kong. Murah cuy, harga satu vape-nya itu $400. Kalau beli 2 700, kalau beli 3 1000. Tapi bukan masalah murahnya. Bayangkan bagaimana kalau misalkan kecanduan yang lebih parahnya. Akibat dari liquid etimodate ini cuy. Ini banyak orang lokal, warga lokal. Bahkan mungkin teman kalian yang udah overstay pun merasakan vape ini berbeda. Karena membuat orang yang nge-vape ini menjadi zombie cuy. Karena udah banyak nih di MTR, di bus-bus. Orang nih tiba-tiba kejang-kejang kayak gini cuy. Kayak gitu cuy, kayak kesetrum gitu. Nah ternyata diselusuri dia sedang memegang vape dan dia sedang nge-vape. Nah itu tadi, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sudah kecandu barang terlarang. Itu nggak boleh ya cuy ya, hati-hati pokoknya. Kemarin itu di berita TVB pun
ini sudah digerebek di bagian Samswipo. Jadi di salah satu presenternya ini wawancara ya, ngejebak ini dan dijualnya itu di media-media sosial. Jadi tidak terdaftar ya vape ini. Jadi dari mulut ke mulut ke mulut. Saat presenter ini menelusuri, ketemuannya ini ternyata ada di toko Samswipo. Digerebek, udah digerebek. Lah, pinter ya, mafia ini menyeludupi barang terlarang seperti ini melalui vape, di mana targetnya ya anak-anak muda seperti ini. Makanya kenapa anak-anak muda di sini ini sudah cincinpeng ya cuy ya. Kacau lah pokoknya Hongkong sekarang ya. Udahlah kita nggak usah munafik lah cuy. Kita hidup di luar, pastinya kita merasa stres, jenuh. Dengan keadaan ekonomi Hongkong kayak gini, belum sewa kos dan lain-lain. Pastinya kita tuh akan melakukan hal di mana kita membuat happy ya cuy ya. Termasuknya kita menemukan nih, oh ini kamu coba deh nge-vape. Ini bisa buat kita rileks. Orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu, dia hanya berpikir hari itu saya merasa bahagia dan tenang. Tapi tidak jangka panjang. Gimana kalau misalnya kita kecanduan, kita butuh rehabilitasi, kita hidup di luar negeri. Pikirkan sampai situ. Jangan sampai kita pulang ke Indonesia hanya bentuk nama. Ya. Nah cuy, di sini vape yang terdeteksi etimodate ini sudah termasuknya barang terlarang. Jadi kalian hati-hati. Barangkali kalian itu menjual atau menjualkan, jangan sampai kalian termasuk bagian dari sindikat yang mengedarkan seperti itu. Self rodeo di Hong Kong untuk pengedaran narko gini ya cuy ya. Ini seumur hidup. Jadi buat kalian jangan berpikir saya mendapatkan untung hari ini, tapi pikirkan bagaimana kalau saya menjual ke dia, ternyata dia itu polisi dan menjebak kita, akhirnya kita di self rodeo. Lebih ke menyayangi diri kalian sendiri, lebih tidak mengajarkan diri kalian untuk menjadi serakah ya cuy ya. Nah, efek etimodate ini apa Kaisam? Efeknya ini bisa menenangkan ya cuy ya. Jadi kalau misalkan kalian ini menyedot satu kali, itu kalian itu bisa tenang dalam hitungan 100 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100 kalian itu tenang. Nah, setelah itu efeknya yaitu kejang-kejang. Kejang-kejang 30 detik, setelah itu kalian itu merasa bahwa kalian itu berhalusinasi. Karena apa? Karena etimodate yang ada di vape ini sudah over menurut anestesi Hongkong aja. Maka dari itu dilarang. Bukan nge-vape-nya yang dilarang. Terus pertanyaan Kaisam, kalau kita nge-vape di Hongkong dilarang nggak? Yo kalau kamu mengeluarkan asap di public place, yo pastinya yuk ditegur lah cuy. Belajar dari rokok aja. Bedanya apa? Ini rokok elektrik. Kalian sekarang pertanyaannya, kalian kalau ngerokok di Hongkong boleh nggak? Kan nggak boleh. Ada tempatnya khusus untuk merokok sendiri. Begitupun dengan vape. Ya, sama aja rokok. Cuma bedanya rokok elektrik. Aduh, nah itu ya berita yang tersebar di TV. Dan sekarang itu target empuknya itu anak-anak ya cuy ya. Anak-anak SMA ke bawah. Dan itu tuh udah menjadi keren gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan pekerja migran pun menjadi target. Tidak menutup kemungkinan juga mungkin teman-teman kita di luaran itu sudah tahu dengan vape seperti ini. Kalau misalkan kalian sudah tahu dan kalian tetap menggunakan, itu menurut Kaisam adalah kebodohan hakiki dan jangan dicontoh. Oke? Nah, itu berita yang lagi menghebohkan Hongkong ya, di mana generasi penerus Hongkong sedang dirusak dengan mafia-mafia narko seperti ini. Jadi kita jangan mau menjadi kaki tangan atau menjadi kerja rodi untuk membeli barang-barang seperti ini. Jelas karena apa? Karena ini membuat kecandu. Oke, mungkin itu sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat dan memberikan informasi ke kalian. Dan jangan sungkan untuk mengingatkan teman kita, setidaknya kita sudah mengingatkan, diterima atau enggak informasi kita terserah. Oh iya, terus juga di situ vatjinnya ya, barangkali kalian ketahuan mengedarkan 100.000 Hong Kong dolar vatjinnya. Tapi kalian kalau misalkan ditemukan seperti bandar, itu vatjinnya sampai 5 juta Hong Kong dolar. Hati-hati ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.